Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari senyum. Jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Saya berharap Bapak Ibu sampai di rumah membaca mulai dari ayat 1. Kita menemukan tentang janji. Lalu kita mendapati janji ini tidak sama penggenapannya dengan harapan. Janji Tuhan kepada Abraham dan turun-temurun, aku akan menyertai, aku akan memberkati. Malah justru bukan kelegaan. Ishak mengalami masalah, yaitu kelaparan. Di mana Tuhan ketika menyampaikan janji itu? Kelaparan. Kelaparan ditandai dengan kekeringan. Jadi tolong bayangkan wilayah daerah Filistin zaman Israel zaman dulu dengan kekeringan. Kekeringan yang amat sangat, lalu kelaparan. Sudah gitu Tuhan bilang begini lagi, lu tinggal di sini di wilayah Filistin. Benar bahwa itu adalah kenalan papanya Abimelek. Makanya Bapak Ibu harus baca. Bagus banget kisah ini. Mereka udah berkawan si Abimelek, si penguasa Filistin ini. Lalu berarti Ishak numpang tinggal dan numpang hidup. Dan saudara tahu, Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa, diutarakan lagi seperti yang dia ucapkan kepada papanya yaitu Abraham. Kalau engkau setia, kalau engkau mematuhi segala aturan yang kuperintahkan, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Karena Abraham bapakmu dengar-dengaran, maka aku berkati. Maka sekarang kalau kau dengar-dengaran, saya akan berkati. Ayat yang kelima. Kenyataan Bapak Ibu, menjadi pendatang itu enggak nyaman. Sebesar apapun penyertaan Tuhan, Ishak tetap takut dan khawatir. Apa buktinya? Ayat yang kita tidak baca, kita temukan di ayat yang ke-6 ketika dia ada di Gerar wilayah Filistin, sampai ayatnya yang ke-10. Ditanya, ini perempuan ini siapa? Begini Ishak takut, seperti papanya Abraham takut untuk buka bahwa Sarai itu istrinya, sama saudaraku. Kenapa? Takut. Ada penyertaan Tuhan? Ada, tapi khawatir. Kenapa? Karena bertamu, tinggal di negeri di mana kerajaannya sungguh besar dengan pasukan yang hebat. Dan dia khawatir kalau dia ngaku ini istri, mungkin dia dibunuh dan Ribka diambil. Tapi saudara tahu, begitulah kekhawatiran. Hal-hal yang belum terjadi telah dicemaskan, itu disebut kekhawatiran. Ternyata enggak. Kalau saudara baca, Abimelek datang, wih itu siapa sebenarnya? Ngaku dia, istriku. Lu kalau kau tidak bilang dari awal begini, habis. Kalau direbut Ribka ini istrimu, Tuhan bisa hukum kami. Ternyata Abimelek punya kisah masa lalu itu, tentang kisah sebelumnya kan, dan dia sangat takut Tuhan. Untung kamu jujur, kalau enggak perbuatan orang kepada istrimu, kami kena tulah. Ternyata yang dikhawatirkan Ishak tidak terjadi. Dia duluan cemas pada hal yang belum terjadi. Saya sebut itu kekhawatiran. Sekarang mari kita masuk ke dalam teks. Dalam kekeringan dan kelaparan, ternyata janji yang kelihatan terbalik,
Janji yang kelihatan belum dinyatakan, masih janji terus. Ayat 12 membuktikan bahwa Tuhan tidak ingkar janji. Lihat ya, saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ulangi Bapak Ibu, tolong jangan berpikir halaman rumah Bapak Ibu ya, yang dekat keran air baru siram-siram tanaman bertumbuh. Bapak Ibu harus bayangkan, ini di wilayah kering dan sedang kelaparan, berarti kering keronta. Lalu Alkitab menyebutkan, kemudian Ishak menjadi Yisra. Yisra itu menabur. Menabur itu menunjuk pada, Yisra itu kegiatan begini, mengambil tempat benih, kemudian melubangi tanah, lalu kemudian menaruh benihnya, itu disebut Yisra. Maka sudah pasti Ishak ini bukan nomaden yang berpindah-pindah tempat. Agaknya Abimelek menyediakan tempat khusus buat dia, dan dia menetap di situ, lalu menjadi penabur atau menjadi petani, Yisra, dan dia melakukannya di tahun yang sama. Pada tahun itu juga Tuhan membuatnya berhasil, dan Alkitab bilang 100 kali lipat. Tolong lihat ayat 13. Saya waktu siapkan khotbah ini aku berhayal, Alkitab bilang begini, orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya. Ini sudah mulai meleleh gidi-gidiku menghayalkannya. Lalu Alkitab bilang lagi, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh Tuhan, sekaya apakah itu saya nggak tahu. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga sangat kaya. Saking kayanya, tolong baca ayat 16. Abimelek datang, woi, lu udah lebih berkuasa dari kami. Karena kekayaanmu melampaui kami, engkau sudah lebih berkuasa dari kami, tinggalkan tempat ini. Ketakutan. Penguasa jauh lebih kaya yang datang daripada penguasa. Itu yang terjadi pada Ishak. Dan saya kira saudara dan saya sepakat, karena Tuhan memberkati, karena teks bilang itu, berarti karena Tuhan menepati janji. Kesuramannya Tuhan ubah menjadi pribadi yang makmur. Ini catatan kedua. Ketiga, balik ke ayat 12. Asal Bapak Ibu tahu, benih padi itu tidak tumbuh sendiri. Dia harus menggali 7 mata air yang pernah digali oleh papanya Abraham untuk dapat air. Dan Alkitab bilang dia jadi Yisra, yaitu menabur. Maka poin ketiga juga tidak kalah penting. Betul dalam kesuraman, Ishak disertai oleh Tuhan dan berubah hidupnya menjadi makmur. Betul bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, saya mau kasih koma, tetapi tidak akan ada 100 kali lipat, dan tidak ada kalimat menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga sangat kaya, kalau tidak dimulai dari kata Yisra, Ishak kemudian menabur. Dan itu kata kerja. Itu kata kerja. Ishak harus gali itu tanah. Ishak harus gemburkan yang kering keronta itu. Ishak harus berupaya di tanah kering di kondisi kelaparan itu. Ishak mesti mandi keringat. Di balik janji Tuhan yang memberkati dan penggenapan janji, dan Alkitab bilang dia berubah status. Kadang orang lupa, di balik itu ada jatuh bangunnya Ishak. Ada lelahnya dia, ada keringatnya yang menetes. Karena Yisra berarti proses panjang para penabur. Di balik berkat-berkat itu, ada upaya yang tidak kenal lelah dilakukan oleh Ishak. Terakhir Bapak Ibu, lanjut ayat 17 sampai 22. Masalah datang.
Memangnya bilang Tuhan menyertai, memberkati, nggak ada masalah. Masalah datang, persoalan baru, perkelahian antara gembala Gerar dan gembalanya Ishak merebutkan air. Padahal air itu ditemukan oleh Abraham. Walaupun di wilayah Filistin, yang temukan air, yang gali, yang mengupayakan, dialah pemiliknya. Tapi ditimbun, ditutup lagi. Ishak mengklaim kepemilikannya melalui kepemilikan Abraham, tapi tetap jadi soal. Sampai kemudian dia bertemu dari satu tempat itu, satu sumur yang dia beri nama Beersheba. Ber itu sumur, Sheba berarti janji, tapi juga berarti 7. Merujuk, kalau mundur ke belakang, Bapak Ibu akan menemukan perjanjian yang terjadi juga antara Abraham dan Abimelek. Mundur ke belakang. Masalah selesai? Belum, masih tetap persoalan. Tiba-tiba, saya nggak dibaca ya, sayang banget nggak dibaca. Ketemu, datang Abimelek. Ishak takut luar biasa. Waduh, Abimelek datang lagi, ada apa lagi ini? Saudara tahu jawaban menarik yang dibuat oleh Abimelek? Kan dia, ayat 27 tidak kita baca ya. Kenapa kamu ke sini mendatangi aku, ayat 27. Lalu ayat 28 menyebut sesuatu yang luar biasa. Kami telah melihat bahwa Tuhanmu menyertai engkau. Kami lihat sendiri Tuhanmu menyertai engkau. Maka sekarang kita tidak boleh bermusuhan. Dia takut sama Tuhannya Ishak. Kita harus berdamai, kita harus buat perjanjian. Apa itu? Ketabahan Ishak menjalani gumul yang tak mudah dan berpegang pada janji Tuhan walaupun masalah masih ada. Jadi kesaksian rupanya. Jadi kesaksian. Hingga Abimelek bilang, kami saksikan sendiri Tuhanmu menyertai engkau. Kita berdamai yuk. Nggak mau dia kena kutuk. Kita berdamai yuk. Akhirnya berdamai. Dan tidak ada masalah lagi. Perjuangan Ishak dijatuh bangun yang tetap setia dan berharap pada janji Tuhan walaupun kadang kelam perjalanan. Ternyata dilihat dan dipantau Abimelek, dan iman itu menjadi kesaksian hingga kemudian happy ending terjadi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, tadi tepat pukul 9 di Bakal Jemaat Shalom Pancasila Lampung, di hari Minggu pertama bulan Pelkes, dilakukan, ini sedang berlangsung kayaknya ya, karena kita sama-sama WIB kan di sana juga di Lampung, sedang berlangsung ibadah sekaligus pelembagaan Bakal Jemaat Shalom Pancasila Lampung menjadi jemaat mandiri. Sedang berlangsung nih. Ini sedang berlangsung. Dorang dari suku Jawa, ada juga Maluku tadi, apalagi tadi dibilang itu dari suku mana tuh? Kalimantan. Mungkin mereka adalah para Ishak yang numpang hidup dalam tanda kutip di Lampung melalui kegiatan transmigrasi kali, saya nggak tahu, karena biasanya di Pelkes Lampung tuh begitu. Dari zaman Pak Harto ya itu. Mungkin juga mereka bertanya bagaimana masa depan. Saya udah berapa kali ke Lampung Bapak Ibu, memang enggak banyak sekali pos Pelkesnya. Dan hari ini dilembagakan. Saya kira kita harus bersuka cita ketambahan satu jemaat mandiri dengan satu hal penting terjadi karena kemurahan kasih Tuhan. Sayang tidak diceritakan di sini prosesnya kayak apa mereka. Saya yakin ada jatuh bangunnya. Saya yakin ada jatuh bangunnya. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan Pelkes. Pelkes, saya selalu bilang Pelkes, bukan Pelkes ya, berulang-ulang. Pelkes bukan Pelkes, karena Pelkes pelayanan kesaksian. Ini pelayanan kesaksian. Bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Apakah kesaksian Bapak Ibu? Ishak punya kesaksian, jatuh bangun hidupnya. Ishak punya kesaksian, yang ternyata penyertaan Tuhan tidak dalam keadaan senang saja.
ternyata dalam kekeringan dan kelaparan, ternyata dalam berebut-rebut sumur, ternyata takut diancam oleh Filistin nanti istrinya diambil. Ternyata dalam kekelaman itu dia sedang pegang janji pada penyertaan Tuhan. Hal yang sama saya mau katakan demikian juga kepada saudara. Perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya ada di kondisi itu. Tuhan menyertai. Bilangnya begini, asal kau setia maka engkau diberkati. Kenyataannya, engkau dan aku sudah setia, itu berkat mana? Kenyataannya, Bapak Ibu dan saya luar biasa setia, masalah tetap ada. Katanya kalau setia akan diberkati. Mana hidup enak-enak itu? Hari ini kita dicerahkan Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Justru berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada untuk membuktikan dalam masalahmu pun aku menyertai. Saya punya kisah Bapak Ibu. Kisah nyata tahun 1871. Horatio Spafford gitu ya bacanya. Dia adalah seorang pengacara, dia seorang investor real estate, tapi juga dia pelayan gereja. Dia memiliki 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Naas Bapak Ibu, kisahnya sedih. Tahun 1871, anak laki-laki satu-satunya ini yang baru berusia 2 tahun meninggal karena sakit. Belum habis dukanya, di tahun yang sama kebakaran hebat melanda Chicago dan menghancurkan semua aset dari Horatio Spafford ini. Dia sangat terpukul luar biasa, hancur. Dia seorang pelayan juga, selain seorang pengusaha. Dia terpukul dan bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa badai ini belum berlalu? Puji Tuhan, 2 tahun keluarga ini mulai survive dan membangun kembali bisnis dan usaha mereka. Lalu ketika tragedi ini mulai dilupakan, 2 tahun kemudian dia janjian dengan istri dan 4 anaknya yang perempuan karena 1 sudah mati ya. Kita berlibur yuk ke Eropa. Hari yang ditunggu datang. Tapi nggak tahu kenapa, saya baca di referensi ini, Horatio ternyata tiba-tiba harus urus bisnis sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu, janjinya begini, Mama berangkat saja dengan kapal bersama 4 anak gadis kita ya, nanti saya menyusul. Aku baca dan berpikir, gila ini kalau saya mungkinkah saya hadapi ini dengan tegar. Saudara tahu, kapal yang ditumpangi istrinya bersama 4 anak perempuannya. Entah mengapa laut seluas itu bisa bertabrakan dengan kapal yang lain. Dan kapal itu karam. Hanya istrinya yang selamat. 4 anak gadisnya meninggal. Jenazahnya nggak ditemukan. Itu pukulan berat. Oh, dia dengar berita pahit itu. Dia menyusul dengan kapal dengan jadwal yang terdekat. Dia mengambil pulpen. Dia menulis beberapa bait kalimat sebagai ungkapannya. Di saat saya senang, di saat saya bahagia, di saat bagaikan gelombang sukacita, saya tahu ada Tuhan yang membuat itu hingga hidupku sejahtera. Tapi di saat badai menghantam,
gelombang menderu, aku kehilangan pegangan. Ku bertanya mencari jawab, dan Tuhan menjawab, "It is well, it is well with your soul." Selamat, tetap aman kok jiwamu. Itu menjadi lagu dan muncul di NKB 195. Di saat engkau tentram, atau sekalipun gelombang badai datang, tetap bisa menjadi bahan kesaksian. Di bulan Pelkes ini engkau bisa berseru, di susah senangku Tuhan masih ada, dan selamatlah jiwaku. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin.